Baptisan itu adalah suatu deklarasi bahwa kita itu sebagai orang percaya, kita itu sudah tidak berpihak lagi kepada dunia, tapi kita lebih memihak kepada peraturan-peraturannya Tuhan, kepada kehendaknya Tuhan. Nah, jadi baptisan adalah suatu deklarasi bahwa kita sekarang sudah tidak lagi berada di pihaknya setan, tapi kita lebih berpihak kepada pihaknya kerajaan Allah. Seperti itu. Baptism is coming closer in your relationship to Jesus. It is making sure that your heart is in tune with Christ and the Holy Spirit and coming closer to Him in your relationship. It's not just a formal thing, it's a personal thing. Pandangan AFJF tentang baptisan, bahwa baptisan itu adalah suatu gerbang pertobatan, pertobatan bahwa sungguh-sungguh kita sebagai anak Tuhan, kita mau benar-benar hidup bagi Tuhan. Jadi itu cuma sebagai suatu tanda atau sebagai suatu lambang bagaimana itu adalah sesuatu yang serius. Jadi kalau di dalam suatu ikatan relationship, misalnya kalau seandainya orang itu dia mau meminang orang lain gitu ya, seorang laki-laki mau meminang seorang perempuan. Jadi pinangannya berupa kasihnya, cintanya yang ditunjukkan adalah berupa kalung. Nah, kesungguh-sungguhan kita untuk mengikuti Tuhan itu adalah dengan baptisan. Jadi itu adalah yang dipercaya oleh AFJF bahwa baptisan itu merupakan suatu keseriusan kita dalam mengikuti Tuhan. I think IFGF's point of view about baptism is the best. I believe that sprinkling you can use, but it's more effective to be dunked because Jesus was dunked in the river. He was baptized by John the Baptist and he wanted to be dunked. And to me, it's more refreshing because I was dunked, and I think it's more effective when you're dunked than just sprinkled. In Mark 16:16, he talks about baptism. It's often misinterpreted because you can be saved without being baptized. However, it's much more effective after you're saved because you want to be baptized. After you're saved and your heart is close with Christ, you want to have that relationship, so you want to be baptized. It's also a respect for Jesus, showing that you want to be closer to Him because He cleansed you of your sins and made you new. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan di sini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya pernah mengalami hal seperti ini di masa saya yang dulu. Saya pernah mengalami hal ini. Saya tidak pernah dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Bahkan saya sangat takut dengan masalah ataupun sangat takut dengan apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Contohnya misalkan saya ada sesuatu masalah, saya selalu takut untuk melewati itu semua. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya tidak seperti itu. Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, persoalan itu sebenarnya supaya kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna. Sebagai seorang pastor, mengenai baptisan, harapan saya adalah kalau untuk anak-anak muda, mereka mau memberikan diri mereka untuk dibaptis sebagai tanda kesungguh-sungguhan mereka untuk mengikut Tuhan. Tetapi baptisan bukanlah satu-satunya cara sebagai lambang daripada suatu keselamatan. Kita ingat waktu Yesus dibaptis, ada dua orang penjahat yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Dan salah satu dari mereka berkata bahwa Tuhan, ingatlah aku bila engkau berada di Taman Firdaus. Dan Yesus menjawab pada saat itu juga bahwa hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku. So itu artinya penjahat itu yang seumur hidupnya aja tidak pernah melakukan kebaikan, tapi waktu dia mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus dan dia tidak mengalami suatu baptisan, hari itu juga dia bersama-sama dengan Tuhan kita.
setelah dibaptis, saya lebih bisa memposisikan diri saya di mana saya harus bersikap seperti apa kepada orang-orang sekitar. Saya harus bisa lebih menghargai orang lain. Bahkan setelah dibaptis saya merasakan benar-benar hadirat Tuhan selalu hadir dalam hidup saya. Buat saya melihat anak-anak dibaptis adalah suatu kebanggaan dan sukacita yang amat sangat luar biasa, karena saya melihat bagaimana anak-anak ini dari mereka bayi diserahkan kepada Tuhan, ikut iKids gitu ya, sampai mereka mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itu adalah suatu kebanggaan seperti orang tua yang melihat anaknya itu adalah graduation ya. Dalam suatu graduation ada suatu kebanggaan yang amat sangat luar biasa. Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, sedetik pun tidak pernah. Tuhan selalu menopang hidup kita. Jadi jangan khawatir akan hidup kita, akan masa depan kita, jangan pernah khawatir. Serahkanlah seutuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kita. Bahkan bukan di dunia ini, untuk selamanya, untuk hidup yang kekal. Jadi untuk teman-teman, jangan takut untuk dibaptis dan serahkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan yang sudah memelihara kita dari awal sampai akhir. Well, most churches, in order to get baptized, they ask you to do some classes. In these classes, they have questions about baptism and about your relationship with Jesus and if you know who He is and how and why. And it's very good to do that, but mainly it is to prepare your heart. Romans 10:9 talks about we can't just say we're saved by our mouth, we have to come from the heart. And Jesus knows our heart, and you know your heart. So you know in your heart when you're really ready to receive Christ, that's what you need for baptism. It's simple, it's easy, it's just a growing relationship with Him and receiving Him, knowing that He died for your sins. And now we decide to follow Jesus, pick up the cross daily. Amen.